Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi SMK Negeri Sumberjo, angkatan 2021-2022 yang dicintai oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Saiful Huda. Saya sebagai guru PAI dan sekaligus akan memberikan kalian materi tentang radikalisme. Dan pada pembahasan pagi ini kita akan bahas tentang radikalisme dengan tema tolak radikalisme, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian pasti bertanya-tanya, bahkan kalian sering mendengar di sekitar kalian tentang makna radikal. Kata radikal secara bahasa atau secara etimologis itu berasal dari kata radix atau radisi, yang bermakna akar. Sedangkan menurut The Concise Oxford Dictionary tahun 1987, istilah radikal berarti adalah akar, sumber, atau asal mula. Secara lebih luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal yang mendasar, prinsip-prinsip fundamental. Selanjutnya, kata radikal secara istilah itu terkait dengan asal-usulnya, yaitu akar, memiliki konotasi makna yang amat luas dan digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya bidang kedokteran, filsafat, kimia, dan lain-lain. Dalam ilmu kedokteran, mengenal istilah pembedahan radikal, yaitu pembedahan untuk menghilangkan penyakit ke sumber utamanya. Dalam ilmu filsafat juga dikenal berpikir radikal, yaitu bermakna menggali suatu kenyataan hingga sampai ke akar-akarnya. Yang selanjutnya, dalam ilmu kimia juga dikenal istilah radikal bebas, yang maknanya adalah atom yang memiliki elektron bebas atau elektron yang tidak berpasangan. Radikalisme secara istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdiknas tahun 2002, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi radikalisme ini memiliki penilaian untuk membenarkan bahwa tindak kekerasan menyangkut politik, political violence, sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik. Karena istilah radikal ini pertama dikenal di Eropa pada tahun 1870. Ya. Kemudian radikalisme adalah suatu paham. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial atau politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Selanjutnya, kita sedikit bersempit tentang radikalisme agama. Menurut Wahid Institute dan Ma'arif Institute, bahwa radikalisme itu pasti mengklaim kebenaran beragama bagi kelompoknya. Ini sedikit kita singgung tentang radikalisme agama. Yang kedua adalah merasa paling paham tentang doktrin agama. Selanjutnya, merasa punya otoritas memaksa dan menghakimi orang atau kelompok yang berbeda pemahaman. Jadi orang yang berbeda pemahaman dengan mereka cenderung akan dianggap salah. Bahkan bisa saja dihina, dihujat, dicaci maki, dianggap kafir, syirik, musyrik, dan sebagainya.
Ya, pemikiran radikalisme ini menurut Syekh Muhammad Thohir Al-Qadri ada beberapa. Yang pertama adalah meyakini bahwa pandangan mereka sebagai representasi Islam yang sebenarnya. Yang lain dianggap salah. Yang kedua, membunuh orang lain yang berbeda pandangan dengannya diperbolehkan. Selanjutnya, dalam jihad apapun diperbolehkan. Bom bunuh diri, aksi kekerasan, pembantaian, perampokan dianggap tidak masalah. Dan juga mereka berpikir bahwa mereka satu-satunya kelompok yang diberi hidayah. Sedangkan yang lainnya dianggap syirik, kafir, dan bid'ah. Sangat berbahaya. Karena mereka menganggap paling benar ajaran mereka. Sehingga tidak ada rasa toleransi dalam diri mereka. Faktor-faktor radikalisme. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok bisa berpikir radikalis. Yang pertama adalah faktor fanatisme berlebihan. Fanatik yang berlebihan, kecintaan yang berlebihan bisa menyebabkan radikalisme. Yang selanjutnya, faktor pembeda-bedaan marginalisasi. Karena terjadi pembeda-bedaan di lingkungan sehingga muncullah yang namanya radikalisme. Selanjutnya adalah faktor ideologi. Karena pemikiran ini ditanamkan ketika bagi remaja-remaja ini biasanya sasaran paling empuk bagi kaum-kaum radikalis. Ini adalah umur-umur SMA, SMK, dan juga masa-masa perkuliahan. Itu waktu yang menurut mereka sangat gampang untuk mempengaruhi kalian. Selanjutnya, secara ekonomi, kesenjangan ekonomi, terus faktor politik, perebutan politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan juga faktor pendidikan. Karena kurangnya pemahaman, akhirnya terjadilah yang namanya radikalisme. Jadi ketika kalian mendapatkan ilmu apapun, kalian klarifikasi dulu. Kalian cari dulu apakah benar pemahaman yang kalian dapatkan. Selanjutnya adalah dampak radikalisme. Yang pertama, itu bisa menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, meresahkan masyarakat, bisa menimbulkan banyak kerusakan, menimbulkan kerugian ekonomi karena tindak kekerasan yang dilakukan, memecah belah persatuan dan kesatuan, menghilangkan rasa kasih sayang, memupus rasa toleransi. Toleransi pasti perlahan-lahan akan terpupus. Selanjutnya bisa menghancurkan nasionalisme bangsa. Dan bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Jadi dari Bapak Ibu guru pasti akan memperkenalkan ilmu yang baik dengan yang benar. Selanjutnya memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Ketika kalian mendapatkan ilmu pengetahuan, kalian tanyakan. Kalian cari apakah ilmu pengetahuan yang kalian dapat itu memang benar adanya. Selanjutnya meminimalisir kesenjangan sosial. Terus menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai ribut. Selanjutnya menyaring informasi yang didapatkan. Berita-berita yang kalian dapatkan di HP atau di apapun kalian cek. Kalian cross check lagi. Benar apa tidak. Terus meningkatkan pemahaman dan akan hidup kebersamaan. Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selanjutnya memperkuat sikap toleransi antar sesama, saling tolong-menolong, ikut berperan aktif melaporkan radikalisme. Sekian, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.